Duh, sedih Satu-satunya aku. yang aku punya itu Indah. Jadi Indah tuh bisa dengerin, aku tuh gak punya sahabat. Ya Sahabat terdekat aku Allah. cuma Indah. Aku bisa Duh. ngadu suka duka tuh cuma sama Indah. Aku ada buktinya lagi, ada video itu dusta. Jadi podcastnya dia itu semuanya adalah kebohongan publik. Kenapa saya bilang kebohongan publik? Hati-hati mulutmu harimaumu. Udah sabar banget, sabar aku tuh udah tingkat dewa. Sabar aku tuh udah luar biasa, udah banyak banget. Jadi itu pun ketika aku nggak suka live ngata-ngatain orang. Makanya aku tuh kadang gini, rumah aku sama mama kan deket. Kadang aku tuh sampai kemarin aku sempat blokir mamaku, blokir Kenapa, WA. sayang? Karena mama tuh nangis melulu, nangis udah gitu bilang, kapan bikin laporan buat dia. Mama pokoknya pasang badan untuk anak mama, kata mamaku. Sampai mamaku bilang, mama gak terima lahir batin, kok dia sejahat itu. Padahal Sari kan udah bener-bener, apa sih namanya, sampai anak aja terbengkalai. Aku lagi makan sama anakku di mall gitu, dia telepon, aku sampai bilang, nah ayo antar bunda ke rumah dia gitu kan. Aku di drop, anakku tuh gak pernah mau lama. Aku sampai gak tahu anakku apa pulang ke ayahnya, apa pulang ke rumahku, karena aku kalau udah ke rumah dia pasti nginep. Dan itu gak semalam, gak boleh gitu. Bahkan aku bilang aku gak bawa baju. Terus dia bilang, kakak tinggal pilih mau pakai baju yang mana aja kan gitu kan. Terus kadang aku bilang aku gak bawa krim siang. Terus aku pernah salah pakai krim siangnya dia kan. Katanya pakai punya aku aja, aku salah pakai. Jangan yang itu kak, yang itu udah ada isinya gitu kan. Maksudnya udah jampe-jampenya. Maksudnya gimana nih ada isinya? Ya, kan memang ada isi krim. Enggak, maksudnya dia udah dibaca-bacain gitu katanya gitu. Serius loh? Ya dia ngomongnya seperti itu. Kalau bicara gak pernah dusta. Gak pernah memutarbalikkan fakta juga. Aku bicara seperti yang apa yang aku lihat, apa yang aku dengar gitu kan. Jadi itu supaya kita tuh lebih gimana tuh? Aduh gak ngerti, kalau aku enggak sih. Aku orangnya hidupnya apa namanya, percaya sama Allah aja gitu. Memang seperti itu sebenarnya Indah ya. Jadi kita orang awam nih kan banyak gak tahu nih hal-hal kan seperti gak ngerti juga. Kalau aku sih cuma karena salah pakai krim, dia bilang jangan yang itu kak, karena itu udah ada isinya yang ini gitu. Dalam hati aku repot banget sih. Maksudnya aku juga kan sebenarnya gak mau pakai punya orang, mau pulang tapi kan aku kan gak boleh gak bawa apa-apa kan. Sampai gak boleh pulang. Kadang tuh gak cuma 1, 2, 3 hari. Sampai aku kadang ngeluh sama pembantunya gitu. Aku mau pulang. Ya pulang, kasihan kan anak kakak. Iya tapi gak boleh, aku tuh jadi pusing. Pernah aku akhirnya tinggal. Kalau dia udah tidur nyenyak tuh jam 2 atau setengah 3 udah nyenyak banget aku pulang. Berarti kalau dia udah tidur lu baru pulang? Iya, itu pun pagi-pagi udah dicariin. Aduh, kakak kemana? Sedekat itu ya, sama makanya kok dia bilang katanya aku pengintil. Dari mana saya pengintil? Saya kalau di rumahnya dia aja, kalau saya di bawah dia di atas di kamarnya, diteleponin, kakak naik, kakak di sini. Jadi ibarat kata gini loh. Misalkan dia di kamarnya dia, mau saya di sana atau dia di sini, tapi harus kelihatan kayak gitu. Jadi tanpa diri lu tuh dia nggak bisa nih sebenarnya. Dulu kemarin itu, makanya kalau dia bilang sedekat itu ya Indah. Makanya kalau dia bilang pengintil, aku jahat banget orang ini. Ya gitu. Karena kalau berita yang aku dengar, lu yang ingin ke tempat dia terus. Makanya kan udah aku bilang, makanya laporan aku pun juga kan kayak gitu. Jadi kan jelas di situ yang banyak menelpon adalah dia. Dia menelponin aku, kakak di mana? Bukannya cuma sekali 2 kali, memang kejadian itu sering. Dan apa namanya, ya udah kita gak usah mikirin lagi tuh wanita. Kita akan berbicara masalah karir lu aja nih. Terus gimana nih ceritanya, lu kabar-kabarnya kan terjun balik nih ke tarik suara. Apakah sekarang masih aktif di dunia tarik suara? Ya kalau itu kan memang masih alhamdulillah gitu kan, masih ada. Makanya kan dia bilang sama aku adalah aku gak punya prestasi. Gak punya prestasi. Subhanallah. Padahal mereka ini gak tahu nih suara Indah ya Allah. Lu mau launching lagu apa nih Indah? Ya, jadi maksudnya gak punya prestasi kayak gimana. Beberapa lagu aku pernah jadi jawara kok. Laguku yang dulu juga yang pacar BBM. Ada juga apa sih maumu. Itu kan pada zamannya juga kan
hit Hit juga. banget ya. Di telepon gak bisa, di SMS gak dibales. Gue denger itu tuh familiar banget. Iya, maksudnya pada saat lagu itu booming, aku punya suami. Dan suamiku emang gak boleh aku bekerja. Oke, gitu. makanya Jadi, lu gak eksis sebenarnya. Iya, karena Suami lu mencukupi lu dengan iya, dia gak boleh aku 300 juta bekerja. say, 350 lagi. Ya alhamdulillah Allah. menurut aku pada saat itu udah belasan tahun yang lalu itu besar banget menurut aku. Gila banget. Ya mungkin dia juga belum ke Jakarta kali ya, masih di kampung gitu kan. Kalau aku kan hidupnya di metropolitan. Emang dari dulu dari. Iya dan aku kan ibarat kata udah melanglang buana, Iya, udah keliling bener. dunia, udah dari puluhan tahun gitu, bukannya dari kampung ujuk-ujuk ke Jakarta. Kalau aku kan orang metropolitan Seperti Jakarta, gue, ya. keliling dunia kayak gitu kan. Jadi dia kan selalu nyerang kehormatan aku yang katanya Indah, sabar gak punya aja, prestasi Indah. lah. Itu Indah harus sabar nih dengan peristiwa yang Indah hadapi sekarang nih. Kita tuh berdoa nih Sultan-Sultan di sini tuh semoga urusan Indah tuh cepat selesai. Amin ya. Nah, kita kan udah masuk nih ke proses hukum. Jadi kita serahkan aja nih ke hukumnya Indah ya. Dan sekarang ini kita lebih mau nih mengulik Indah. Indah nih sekarang berbisnis kah? Atau gimana nih? Ya. Aku kan mau tahu nih Indah sekarang nih sibuk apaan gitu. Alhamdulillah aku lagi ada mau proses skincare gitu kan. Dan aku juga sekarang kan ada bisnis bunga sama teman aku gitu. Yeah. Jadi apa aja yang penting halal gitu. Dan kalau dia bilang gak punya kerjaan, alhamdulillah aku walaupun gak punya kerjaan masih bisa menghasilkan uang rezeki yang halal dan masih bisa buat aku keliling dunia. Daripada kita hidup banyak duitnya tapi gak menikmati hidup, besok kita mati gitu. Kalau saya orangnya tipenya menikmati hidup, punya duit, beli tiket, jalan. Gitu. Jadi berarti lu bisnis ke depan nih, aku mau lihat fashion lu nih, nanti kita, aku kan punya brand nih. Jadi gimana fashion, ini kan kita ibu-ibu ya, udah di atas 30 tahun nih, lihat ini keren banget dan nanti kita akan jadikan Indah Sari ini sebagai trendsetter di hijab Akila Berry. Beneran nih. Bener. Karena lu kan pakai hijab tuh keren banget nih. Kalau aku kan dibilang tadi ibu guru say. Kayak dosen gitu. Nah kalau kita sebagai ibu-ibu yang udah tua ya, enggak tua ya, masih udah umurnya udah lewat ya. Jadi dengan pakai 30-an ya. Pakai topi ini fashionable banget. Nah nanti kita akan produksi kan ini. Nah, keren ya. Iya keren. Jadi untuk sultan-sultan di sana, kalau kita udah umur di atas 30, kita harus tetap keren seperti harus fashionable. Karena kan sekarang pakai hijab, aku kan lagi mencoba berhijab itu juga bisa gaya, berhijab juga bisa gaul gitu kan. Aku karena pakai ini karena aku jual produk ini say. Jadi ini Pasmina nih aku akan mau bikin nih gaya lo nih nanti pakai itu topi, gimana lucu bener lucu. Keren. Jadi berhijab tapi bisa tetap kelihatan gaul juga gitu ya. Bener. Jadi nggak kayak emak-emak banget gitu ya. Siapa yang mau jadi fashionable seperti itu. Aduh Indah beredarnya di sosmed online. Betul. Yang aku tahu Indah Sari itu hidupnya glamor banget say. Aku dari remaja emang seperti itu. Aku tipe orang yang menikmati hidup. Iya, kelihatan. Aku bukan tipe perempuan yang menumpuk uang. Itu gue banget. Gitu ya, numpuk uang udah gitu nanti kita sakit. Buat apa gitu. Aku tipe orang yang ketika aku punya uang, aku mau kemanapun, mau beli apapun, aku harus tercapai gitu orangnya. Aku tipenya harus. Nah ini sebagai wanita kita memang harus menikmati hidup. Jangan cari duit aja ya saya. Karena gini, ini gue ngomong. Apalagi sekarang ya. Dulu aja aku anakku dulu aku kalau pergi ke luar negeri, susterku ikut. Mbak yang di rumahku juga ikut. Ketika anak aku tiga-tiganya ikut. Jadi suster ikut, mbak yang di rumah selalu ikut. Lu harus kontenin tuh supaya semua orang tuh tahu dulunya seharusnya. Dulu tuh belum ada kayak sekarang ya. Iya benar. Jadi aku mau ke Hong Kong, mau ke Jepang, apalagi Singapura hampir setiap 2 minggu sekali. Dulu sama suster-suster aku. Itu udah biasa. Karena apa? Aku kan waktu itu nggak boleh kerja, bingung mau ngapain kan gitu. Jadi bingung. Jadi ya udah aku jalan-jalan. Nah apalagi sekarang, alhamdulillah kita punya kehidupan yang layak dan anak-anak udah disupport sama mantan suamiku.
Hubungan baik dengan mantan suami? Alhamdulillah baik. Gimana caranya baik hubungan dengan mantan suami? Ya. Ketika bercerai pun mantan suamiku nggak minta gonogini sedikit pun ya. Ada sawah, tanah, rumah semua. Karena atas nama aku semuanya. Oke. Dan dia memang tipe orang yang ya udah aku kan suami, aku memberikan uang. Ya Allah. Ketika kamu mau habisin itu urusan kamu. Ketika kamu mau pakai keluar negeri, kamu urusan kamu. Ketika kamu mau kasih keluarga kamu, urusan kamu. Sampai sekarang dia masih ngomong mantan suami dia baik. Berarti kalau laki-laki baik walaupun udah berpisah, mantan istri pun tetap memuji dia. Terlepas dari urusan pribadi ya. Alhamdulillah. Tapi iya benar. Itu ada yang ngomong jus gitu kan. Dan kebetulan juga kalau memang mantan suami aku memang masih ada tanggung jawabnya lah ya. Allah. Jadi orang yang bekerja di rumah aku masih dia bayar berapapun orangnya. Gitu. Jadi berarti konglomerat dong. Enggak harus konglomerat. Justru konglomerat juga kalau misalkan pelit tetap bisa pelit ya. Benar. Kalau dia memang orang baik. Orang baik, kalau menurut aku orang baik. Mantan istri ngomong mantan suami itu baik, coy. Baik, tapi memang kita tidak cocok dalam rumah tangga. Bener. Kita cocok mungkin sebagai partner ya. Jadi kalau misalkan rumah tangga mungkin kita nggak cocok. Tapi bukan berarti kita harus berantem ya sayangku. Pertamanya mantan suami aku 3 tahun lalu pernah sempat ajak aku balikan. Tapi karena akunya tidak, aku pikir maaf ya aku lagi mau sendiri. Akhirnya dia kayaknya sama aku jaga jarak. Tapi tetap ketika kita kemarin, kita bercerai itu udah lama banget ya secara agama. Tapi baru ketuk palu baru 2 tahun. Oh baru ketuk palu. Jadi pas ketika ketuk palu hanya bilang saya minta mobil 1 aja ya bun, udah gitu. Aduh gila banget. Itu mantan suami lu orang mana sih Say? Ya ada sih alhamdulillah. Pokoknya gue penasaran. Orang baik lah pokoknya. Orang baik. Dan dia ada ketemu juga nih laki-laki sebaik itu. Udah jadi sampai mantan. sekarang pun aku belum ketemu. Gimana ya nyambung orang baik ya. Capek gitu kan. Jadi aku sempat ketemu orang baik kemarin. Aku ada lah ya. Cuma gak baik keuangannya. Jadi bingung dia, aduh gimana lebih gitu. baik yang lama aja balikin. Enggak lah, sekarang dia udah punya calon. Udah punya calon, udah bukan punya istri ya. Calon istri. Udah punya mudah-mudahan saya dapat calon suami yang baik. Karena kan katanya gini. Apa namanya, pasangan itu adalah cerminan diri. Ya kita berarti kalau kita belum baik tuh cerminan diri kita belum. Katanya gitu nih, makanya berarti perbaiki diri dulu ya. Makanya udahlah kita perbaiki diri dulu mungkin ya Uni. Jadi ya mudah-mudahan aku sudah belajar berhijrah, belajar pakai jilbab walaupun ya masih belum rapi, belajar karena Allah kan suka orang yang belajar. Belajar Iqra, belajar membaca aja Allah suka. Orang yang terbata-bata tuh justru Allah seneng kan gitu kan. Karena berusaha kita harus baca Al-Quran. Jadi aku cuma berpikir aku sekarang memperbaiki diri. Yang biasanya aku kalau keluar rumah harus rambutnya di-blow, rambutku kadang warnanya merah. Tapi lu kalau dapat jodoh Pak Haji gimana Say? Ya Pak Haji gak apa-apa ya, kan nama Bu Haji. Lu masuk gak sih kalau lu dapat Pak Haji? Tergantung nih Pak Hajinya yang kayak gimana gitu ya. Yang cuannya banyak Say. Yang cuannya banyak ya. Ya seperti Ustaz Somad, cuannya banyak dong. Ya kalau misalkan seperti Ustaz Somad, ganteng. Itu teman saya tuh Omet, manggilnya Omet. Oh iya kan rumah dia gila banget gitu kan. Karena orang Islam itu harus kaya, bener kan? Kayak Uni juga kan sebagai perempuan kaya, kita harus mandiri, punya potensi gitu. harus mandiri. Bener. Ya aku juga alhamdulillah. Lu luar biasa banget, ini rumah mau dijual nih, aduh. Iya, kenapa dijual? Mungkin karena kebanyakan ya. Enggak, aku mau ada bisnis di Bali, aku mau bikin villa. Di Bali, karena beberapa teman aku bikin villa di Bali itu kayaknya menjanjikan semua ya. Menjanjikan ya. Enak gitu ya. Jadi aku pengen jual rumah aku mau bikin villa di Bali sama aku kebetulan ada tanah di satu tempat, aku mau ngebangun gitu. Jadi lu mau bangun villa yang lebih bagus lagi di Jakarta. Bener. Sama sebagian uangnya buat bikin villa di Bali.
So temen aku lumayan semua yang bikin villa. Ada malahan bukan villa. Iya. Dia bikin kontrakan di Bali. Belum jadi kontrakannya, katanya udah ditekin sama bule-bule, ada yang 3 tahun, 5 tahun. Gila banget. Langsung dibayar. Jadi berarti memang potensinya bagus, yang penting jangan salah tempat. Benar. Gitu, harus di tempat-tempat yang lagi tepat ramai yang gitu. tepat. Dan nanti kalau lu udah punya villa di Bali, lu udah punya orang kepercayaan nggak untuk mengelolanya? Kebetulan memang insya Allah akunya juga pengen tinggal di Bali. Kalau misalkan aku nggak terus lu dapat bule dong. Nggak juga sih kayak gini. Kalau aku memang kan senengnya tuh sebenarnya aku tuh orangnya tipenya American style. Aku pernah tinggal di Amerika kan gitu kan. Jadi teman-temanku juga banyak di Los Angeles, banyak di Amerika. Walaupun ada temanku juga yang di Australia sama di Eropa, tapi aku lebih seneng, nggak tahu ya, aku seneng banget Amerika. Iya. Kalau aku tinggal di Amerika, kalau misalkan anak-anakku di sini, mamaku di sini kan jauh gitu kan. Aku lihat di Bali juga kan tipenya kita mau pakai sendal jepit, mau naik sepeda, mau naik motor, biasa aja. Tapi kalau di Jakarta kita pakai sendal jepit, jalan di pinggir jalan itu, sekarang orang gini, oh Indasari bangkrut, iya kan? Udah pakai sendal jepit, gitu-gitu kan, udah gitu pakai motor, masih gini. Oh dia bangkrut tuh kan gitu kan. Pasti orang di Jakarta kan kayak gitu tipenya kan. Stylenya tuh bener ya. Kita mau jual rumah aja katanya oh dia jatuh miskin. Ya, padahal kita kan menjual aset kita untuk memperbanyak lagi aset kita, dibagi-bagi. Jadi benar. sekarang aku bersyukur, terima kasih sama Allah bahwa dengan kejadian ini aku malah sekarang banyak berpikir untuk diriku. Harusnya. Sekarang aku teman-temanku yang banyak telepon, kalau menurut aku tidak penting, aku tidak pernah jawab dia. Lebih baik. Karena saya lebih baik sendiri, saya mengembangkan mau bisnis ini, mau seperti ini. Jadi gak ada yang ganggu hidup aku lagi, gak ada yang nelfonin, kesini, kamu kesini. Jadi sekarang hidupku adalah suka-suka aku mau kemana gitu. Jadi aku terima kasih sama Allah. Bahwa Allah benar-benar sudah menjawab semua doa-doaku. Karena ketika aku di Mekah, aku kemarin menangis ya. Aku bilang ya Allah ya Tuhanku, dekatkan aku dengan orang-orang baik. Jauhkan dengan aku dengan orang-orang yang zalim. Iya benar. Dan bikin hidup aku lebih bermanfaat. Benar. Alhamdulillah, mungkin kalau misalkan aku masih sama dia, jadi gak bermanfaat. Cuma jogrok di rumahnya dia lagi live, aku ngeliatin dia live, capek gitu kan. Jadi, terus udah gitu mau makan aja susah. Di rumahnya gak pernah ada makanan Uni. Susah banget. Kalau aku kan kalau di rumah kayak princess. Aku kalau di rumah ya tinggal ngomong, aku mau makan ini, langsung ada Uni. Aduh gila banget. Aku mau makan ini langsung ada, makanya langsung. Dan, jadi di rumah dia tuh gak ada makanan coy. Iya, aku bangun tidur mau makan aja susah, kagak ada makanan gitu. Harus gua ngasih duit dulu ke mbaknya, baru beli makanan sana. Capek. Aku di rumah aku tuh udah kayak princess. Aku buka pintu kamarku aja, itu udah ada sarapan, udah ada minuman. Aku disambut dengan, aku kalau pagi minum air anget, udah disambut dengan air anget. Dan aku tidak pernah absen yang namanya sama buah cemilan, buah. Jadi banyak kadang bikin puding, bikin apa, pokoknya buah-buah diolah itu pagi-pagi seperti itu. Jadi aku udah biasa hidup enak di rumahku. Di rumah dia itu menurut aku gak enak gitu. Enakan di rumah aku jauh, tapi kan karena aku menghargai dia. Karena teman ya. Menghargai dia, jadi aku ya udah kayak gitu. Padahal kita aku skip aja tuh dia tuh, biarin aja. Biarin aja, sabar, Indah. Kan kita udah belajar sabar nih sekarang. Aku cuma begini. Ya Allah ya Tuhanku, aku melakukan kesalahan bertahun-tahun, kan lumayan juga loh. Tapi kan kita udah sadar sekarang. Sia-sia ya. Lebih baik untuk Allah membangunkan aku cepat gitu. Harus seperti itu. Kita ngomong ke depan aja deh gitu. Ke depan melakukan apa nih kita. Dengan kejadian ini aku akhirnya banyak aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen begitu. Jadi di dunia entertain ke depan lu mau apa? Kebetulan besok tuh aku mau rekaman. Lusa. Karena besok aku mau rekaman, judul lagunya adalah Gak Tahu Malu. Gak tahu malu. Oh gue gak mau deh. Pokoknya judulnya Gak Tahu Malu lah pokoknya. Lu di entertain sekarang nih mau fokus nyanyi. Ya kan aku masih seperti itu ya. Karena memang waktu itu aku sempat ada yang nawarin sinetron ke FTV. Tapi memang aku pribadi dulu kan juga zaman SMA aku sama Bang Ipul kan ketemunya juga di sinetron kan. Waktu itu berapa belas episode kan. Zaman dulu gak kayak zaman sekarang. Kalau sekarang kan bisa diputar lagi. Kalau dulu kan kita ya udah dulu gitu. Cuma memang
aku kenapa bisa deket sama Mbak Ayu Azhari, karena memang aku dulu pernah main sinetron bareng Mbak Ayu Azhari gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh ngata-ngatain aku pansos lah, nggak terkenal lah, aku nggak butuh terkenal. Enggak, Aku butuhnya keliling dunia. Iya. Aku tuh butuhnya duit, banyak duit, bisa keliling dunia. Iya. Karena kita cari duit nggak harus di dunia Karena entertain. kalau udah Uni. 50 tahun capek juga keliling dunia coy. Iya, makanya masih muda keliling dunia. Keliling dunia sebelum duitnya digerogotin kayak gitu kan. Ya, maksudnya dia kasih tahu ke dia, keliling dunia lah kau sebelum digerogotin gitu kan. Iya. Tapi dia suka nggak keliling dunia? Kayaknya sih aku lihat paling kemarin katanya ke Singapura konser, padahal konsernya sepi. Oke. Perlu di-spill di sini? Enggak usah. Yang nonton konsernya itu. Aku seru banget nih nonton sama Indah. Aduh nonton nih. Kita cerita-cerita sama ngobrol sama Indra nih seru banget. Karena ini dia tuh terbuka banget ya sayangku. Dan aku orangnya tipenya bukan tipe orang yang memutarbalikkan fakta. Itu lebih baik. Atau berbicara kebohongan. Karena buat mama saya itu galaknya minta ampun. Mama saya selalu bilang apapun walaupun pahit harus jujur. Pahit harus makanya jujur. Saya memberikan slogan buat diri saya harus jujur, amanah, terpercaya. Kayak gitu. Karena kalau orang seperti bangke ya, kalau ditutupin juga nanti lama-lama ketahuan ya kayak gitu kan. Jadi mau kelihatan sok baik, mau kelihatan sok cuci di depan orang, kalau Allah sudah akan menghancurkan dia pasti akan hancur. Indah, lu ini kalau kita ambil baiknya ya, dengan perseteruan lu ini kita ambil positifnya aja Indah. Orang banyak notice lu, orang banyak simpati sama lu. Kita ambil baiknya aja deh Indah. Jadi lebih baik kita banyak sekarang ini, lebih banyak kita diam mudah-mudahan. Makanya kemarin pun aku di ulang tahun teman aku banyak teman-teman artis senior juga yang dukung banget. Iya. Dukung maksudnya aku tahu kamu. Iya. Semua bilang aku tahu kamu. Benar. Aku tahu kamu, aku tahu siapa Indah Sari. Karena lu belak-belakan banget. Aku tahu siapa Indah Sari, belum pernah cacat. Aku dari dulu tipenya gini loh Uni. Kalau aku gak suka sama orang, aku gak suka main belakang. Aku langsung tunjuk orangnya, kenapa kamu kayak gitu gitu. Dan alhamdulillah aku sama teman-teman aku banyak disukai karena tipenya aku adalah aku seneng sama teman-temanku maju. Temanku maju aku seneng. Terus aku tipenya aku sukanya seneng berbagi. Aku sama teman-temanku tuh bukan aku sombong ya. Kalau aku jalan sama teman-teman aku gak pernah tuh namanya dulu-duluan harus bayar-bayarin. Aku mau berapa orang pun kalau aku bayar aja kayak gitu kan. Iya harusnya. Jadi gak pernah perhitungan. Aku tuh tipenya setia kawan. Makanya Uni aku banyak kayak dicurangin orang gitu. Iya itu kan jadi pelajaran untuk kita Indah. Jadi sekarang nih Indah apa nih yang belum kecapai di 2024 atau? 2024 aku harus menjadi yang lebih hebat lagi, amin, lebih tegar lagi. Aku akan buktikan kepada orang-orang yang mau tuh, lu membuktikan ke orang-orang. Aku akan buktikan kepada orang-orang yang menginjak-injak harga diriku, bener. Bahwa aku tidak harus di dunia entertain. Aku bisa cari uang, yang bisa membawa aku mengangkat derajat keluargaku. Dan satu, emang aku suka keliling dunia. Jadi nggak usah kamu bilang aku keliling dunia itu beginilah begitulah. Kalau bicara masalah beli tiket loh, saya tadi beli tiket mau ke Jepang sama ke Eropa, tadi saya beli tiket. Menurut saya kalau misalkan saya mau beli tiket, mau beli kapan aja, yang penting kita kan mau pergi. Iya benar. Bukan dibeliin orang. Benar. Mau lihat isi handphone aku, sejarahnya Traveloka semuanya, saya main beli tiket aja. Maksud saya dia kan katanya beli tiketnya kan udah lama tuh, jadi tiketnya murah. Enggak juga. Kadang saya besok mau pergi, hari ini saya beli tiket. Tapi kan gak ngaruh juga ya. Kalau kenapa dia kayak gitu? Schedule kan kita mau beli tiket murah, mau beli tiket mahal kan gak masalah itu juga. Itu karena iri, tanda tak mampu pergi kemana-mana. Mampunya hanya berdiam diri. Percuma banyak duit. Kalau misalkan tidak pernah mengeksplor keindahan alam Indonesia. Bukan cuma Indonesia, yang Allah ciptakan seluruh dunia. Iya, karena itu banyak pengalaman kita di luar. Nanti kan kalau misalkan dia sakit atau dia sudah tua, abis itu mati, gak menikmati hidup. Sekarang aja kayaknya gak menikmati hidup, cuma diem. Kalau dia habis pulang syuting, diem, tidur.
nggak berkembang gitu kan, maksudnya masih mendingin aku nggak perlu syuting kok. Iya. Kita kerja nggak perlu syuting ya Uni ya nggak? Iya. Kita bertemu orang-orang penting, bertemu orang-orang hebat, kita menyalurkan aspirasi aku, dan aku sebagai seorang sarjana hukum berapa kali aku ditawarin sama teman-teman aku yang lawyer hebat untuk gabung di di lawyernya, lawyer and friend. Jadi kesempatan aku untuk memperoleh rezeki itu aku bisa dapatkan dari mana saja gitu. Benar. Jadi jangan kamu menginjak-injak harga diri saya. Dan alhamdulillah Uni, sekarang aku udah kembali ke rumah lagi karena sekarang aku mau makan apa aja nggak susah. Karena kalau di rumah dia tuh susah, gue mau makan, bangun tidur harus minta dulu air anget. Bangun tidur lihat makanan nggak ada, katanya nggak belanja, nggak dikasih uang belanja. Aduh, kalau aku sih mbakku, aku kasih duit sekian, dia mau masak buat diri dia mau dia pergi ke Indomaret, mau beli apaan, kan kebetulan mbakku di rumah kan kerja, ada anaknya juga. Anaknya mau beli coklat, mau beli apa, aku nggak pernah tanya. Kalau di rumah dia mau tahu nggak? Mau ngambil memang lemon aja harus di list, rinso aja harus di list. Itu masih hidup pembantunya. Mau ditelepon. Sampai gini, Kak Indah, itu ibu udah bangun belum? Nggak tahu, kayaknya belum deh. Kenapa? Mau nyuci, nggak ada rinsonya. Lo tinggal ambil kan, bukannya ada di kamar, gue bilang gitu. Kan harus itu dulu, harus izin. Ini ambil rinso aja izin. Rinso cuma nggak sampai 50.000. Astagfirullahaladzim. Itu loh, dari situ kelihatan. Jadi gini loh. Orang yang bekerja di rumah kita paling tahu siapa kita. Benar. Paling tahu siapa kita. Kalau misalkan orang bekerja nggak sampai lebih dari 2 tahun, berarti kamu tidak bagus. Kalau saya alhamdulillah orang yang bekerja di rumah saya yang pecat. Bukan mereka mengundurkan diri. Belum pernah ada orang yang bekerja di rumah saya mengundurkan diri. Dirimu semuanya yang pecat? saya yang bukan pecat, maksudnya kamu di rumah, udah deh gak usah balik dulu ya. Seperti itu. Jadi aku cuma berpikir tabiatnya orang gak ada yang betah. Jadi kesimpulannya kita harus bisa memanusiakan manusia kalau kita mempekerjakan orang. Kesimpulannya tuh sekarang ini kita serahkan aja ke yang berwajib ya. Iya betul. Ya, kita serahkan bismillahirrahmanirrahim. ke hukum ya sayangku. Jadi apa yang udah terjadi kita anggap jadi satu pelajaran. Benar. Indah yang tersayang, yang terkasih, yang cantik mewangi sepanjang hari. Terima kasih Uni udah yang baik hati sampai di podcast Uni hari ini. Dan terima kasih juga masukan-masukannya untuk kita. Dan satu lagi Uni minta nih kesan dan pesan indah di podcastnya Uni. Semoga nih Sultan-Sultan di sini bisa memanusiakan manusia juga. Ya, bisa amin, menjadi wanita yang good luck lah. Benar, gimana nih Indah, coba kasih. Pokoknya aku senang lihat posternya Uni ini. Udah gitu apalagi Uni ini ya benar-benar dari daerah ke Jakarta. Mudah-mudahan ini awal yang luar biasa buat Uni. Uni bisa tambah sukses lagi. Amin. Karena aku lihat tuh karyawannya Uni tadi lagi pada live jual hijab tuh luar biasa ya. Mereka masih pada bekerja, yang beli juga banyak banget. Ya mudah-mudahan Uni bukan cuma di pakaian aja atau di hijab. Mudah-mudahan bisa merambah ke bisnis yang lain. Bener. Bisa skincare juga Uni. Iya itu maksudnya Indah. Jadi pokoknya semuanya tuh bisa dijalankan. Amin. Yang penting kita jadi orang baik dulu. Benar. Kita punya hati yang baik. Benar. Insya Allah rezeki datang dari arah manapun. Jadi benar Indah. Nggak boleh iri. Aku sama orang nggak pernah iri Uni. Aku senang orang sukses gitu. Makanya dengan kejadian ini aku cuma berpikir sekarang adalah aku hanya butuh diriku. Aku tidak butuh orang lain. Karena kita maju di atas kaki kita sendiri. Harusnya, itu hal yang luar biasa. Itu luar biasa banget. Dan kita juga butuh pendamping yang benar-benar support. Amin. Kalau itu mudah-mudahan. Itu mudah-mudahan. Berarti kedepannya tuh ada waktu dekat untuk berumah tangga lagi? Ya lagi menunggu. Lagi menunggu coy. Menunggu yang terbaik dari Allah. Yang terbaik. Kalau untuk Indah Sari ini apa yang tidak secantik ini, sebaik ini. Juga aku cantik. Lihat dia tuh benar-benar cantik aslinya say. Aslinya ya. Jadi kalau ketemu dia aslinya tuh benar-benar oke. Jadi yang membedakan antara orang sukses dan orang yang gagal biasanya adalah tingkat kemauan. Untuk itu kita harus meningkatkan dan
Untuk itu kita harus meningkatkan kemauan dan tentunya disertai dengan usaha dan doa. Jangan menyerah dan terus berusaha. Terima kasih.